Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tribuana Tunggaldewi dengan NIM 230701600139. Nah, di sini aku akan membahas tentang psikoedukasi yang berjudul prokrastinasi. Nah, kalian pernah nggak sih menunda-nunda untuk mengerjakan suatu pekerjaan? Nah, apa sih yang disebut dengan prokrastinasi? Jadi, prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pro yang memiliki arti maju ke depan, dan krastinus yang memiliki arti besok. Maka, prokrastinasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menunda-nunda sesuatu yang dilakukan. Seringkali hal ini dilakukan karena sesuatu hal tersebut menimbulkan perasaan yang negatif dan tidak menyenangkan, sehingga kalian cenderung akan menunda untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Terdapat beberapa penyebab terjadinya prokrastinasi. Yang pertama itu adalah motivasi yang rendah. Yang kedua, pusat kendali diri eksternal. Yang ketiga, ada disorganisasi dan manajemen waktu yang lemah. Dan keempat adalah perfeksionis. Katanya memang masih ada hari esok ya, tapi bagaimana jika tidak ada hari esok? Kasus terjadinya prokrastinasi dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisa, di mana konflik dan emosi negatif yang melingkupi diri seseorang dapat dijelaskan melalui teori psikoanalisis, yakni melalui konsep-konsep yang dikenalkan oleh Freud seperti id, ego, dan juga superego. Id akan menuntut untuk diperolehnya kepuasan dan kesenangan secara impulsif, sedangkan superego akan bertanggung jawab terhadap standar sosial yang telah ditetapkan yang akan menuntut seseorang untuk produktif dan disiplin. Ego akan menjembatani antara kedua bagian psikis tersebut. Dalam kasus prokrastinasi, it akan menuntut kesenangan dengan segera tanpa mempertimbangkan banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan superego akan memberikan tuntutan untuk segera mengerjakan tugas yang ada. Adanya konflik antara ego dan juga superego dapat menyebabkan terjadinya ketegangan psikologis dan membuat individu akan mengambil prokrastinasi sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri akibat tugas atau tanggung jawab tertentu. Kasus terjadinya prokrastinasi juga dapat dikaitkan dengan teori kognitif, di mana prokrastinasi juga dapat terjadi pada orang-orang yang perfeksionis. Hal ini sejalan dengan teori kognitif yang menjelaskan bahwasannya tingkah laku manusia ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Dalam persepsi orang yang perfeksionis, mereka akan melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, sehingga mereka akan mengumpulkan semua bahan yang mereka butuhkan sebelum mengerjakan tugasnya. Walaupun sebenarnya waktu yang digunakan untuk mengumpulkan bahan tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan tugasnya, sehingga tugasnya akan lebih cepat selesai. Maka tak jarang orang-orang yang perfeksionis akan memiliki kecenderungan untuk mengalami prokrastinasi. Dalam menjelaskan gangguan prokrastinasi ini juga dapat dikaitkan dengan teori behaviorisme, di mana di dalam teori yang dijelaskan oleh Skinner menjelaskan bahwasannya suatu ikatan stimulus respon akan semakin kuat jika diberikan penguatan atau reinforcement. Sejalan dengan pendapat tersebut, prokrastinasi mungkin saja terjadi akibat adanya penguatan atau reinforcement dari lingkungan sekitar. Misalnya, ketika kalian menunda-nunda untuk mengerjakan tugas tersebut, ada perasaan lega yang dirasakan. Maka, prokrastinasi ini diperkuat oleh reinforcement positif yang diterima oleh individu. Dalam kasus prokrastinasi dapat dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan. Nah, dalam konteks ini, beberapa teori motivasi seperti teori hierarchy of needs atau teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kebutuhan individu mempengaruhi perilaku prokrastinasi. Misalnya, jika kebutuhan jangka pendek seperti kesenangan, rasa nyaman saat ini bertentangan dengan kebutuhan jangka panjang seperti pencapaian dan pekerjaan yang harus diselesaikan, seseorang mungkin cenderung untuk menunda-nunda tugas yang dianggap kurang memuaskan secara langsung. Kasus prokrastinasi dapat dijelaskan juga dengan menggunakan teori penetapan tujuan. Nah, di mana teori goal setting atau teori penetapan tujuan ini berperan
dalam memahami prokrastinasi. Jika seseorang merasa target atau tujuan yang ditetapkan terlalu sulit atau tidak realistis, hal ini bisa menyebabkan prokrastinasi karena individu merasa sulit untuk memulai tugas yang mungkin terasa terlalu menakutkan atau sulit untuk dicapai. Lalu, bagaimana ya caranya untuk menghilangkan prokrastinasi? Yang pertama adalah fokus pada alasan utama, lalu ubah persepsi, mulai aja dulu dan jauhkan dari distraksi. Fokus pada masalah utama. Cari akar masalah yang membuat Anda melakukan prokrastinasi dengan bertanya kepada diri kalian, alasan utama mengapa kalian enggan mengerjakan tugas tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengenali emosi negatif yang dirasakan dan nantinya kalian akan mengetahui bagaimana caranya mengatasi emosi negatif tersebut. Yang kedua itu adalah ubah persepsi kalian. Prokrastinasi dapat terjadi akibat adanya pandangan bahwa tugas itu akan sulit diselesaikan. Sepertinya tugas ini sulit. Sepertinya tugas ini akan diselesaikan dalam waktu yang lama. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Seringkali kita menjudge sesuatu yang belum benar adanya, maka ubahlah persepsi kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Karena untuk mengubah sesuatu dimulai dari mengubah persepsinya. Pandangan positif akan membantu kalian untuk mengubah emosi negatif yang ada, sehingga kalian akan tergerak untuk menyelesaikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mulai aja dulu. Tekankan dalam diri sendiri bahwasannya yang paling penting dalam mengerjakan sesuatu bukan mengerjakan sesuatu dengan sempurna, melainkan berani untuk memulai. Tidak ada yang tiba-tiba selesai, semuanya diniatkan dan dimulaikan. Tenang saja, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sempurna, maka berusahalah dengan semaksimal mungkin dan itu pun sudah cukup. Langkah terakhir yang dapat diambil ketika kalian mengalami prokrastinasi adalah jauhkan dari distraksi. Jauhkan diri kita dari segala distraksi dan godaan yang akan membuat kita menunda untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun tanggung jawab tertentu. Prokrastinasi terkadang menjadi jalan keluar dari berbagai tekanan akibat hal-hal yang harus dikerjakan. Namun, prokrastinasi juga justru akan menjadi perangkap yang akan membuat kita semakin terhantui dengan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Prokrastinasi akan membuat kita terus larut dalam perasaan bersalah karena menunda-nunda yang harus kita kerjakan dan ujung-ujungnya tugas itu akan selesai dengan seadanya.